Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Bung Ropan. Untuk Pak Biropan kita akan membahas seperti yang saya sudah janjikan, bahwa kali ini tentang The Reds Liverpool yang berhasil meraih kemenangan telak atas tuan rumah Benfica di Stadion da Luz, ya, di kota Lisbon ini, untuk memainkan leg pertama babak perempat final Liga Champions. Dan ini kemenangan yang sudah mengantarkan satu kaki Liverpool berada di babak semifinal. Memang masih ada leg kedua yang akan berlangsung di Anfield. Tapi saya rasa kemenangan ini sudah cukup buat pasukan Jurgen Klopp untuk bisa mengamankan satu tiket ke babak semifinal UCL pada musim ini. Walaupun banyak yang mengatakan belum tentu, karena ini sepak bola bisa terjadi dengan segala kemungkinan, ya. Tetapi untuk bisa menang dengan selisih gol, bahkan harus menang dengan 3-0, ya, bagi Benfica untuk datang ke Anfield ini sangat sulit kalau melihat cara mereka bermain melawan Liverpool. Mereka kalah dari semua statistik, kalah dari semua aspek. Penguasaan bola pun hanya 34%. Didukung penuh satu stadion da Luz. Bermain di kandang, mereka tidak mampu bermain dengan ball position yang lebih bagus saat menghadapi Ajax. Ajax lain, Liverpool lain. Mereka boleh tidak terkalahkan melawan Ajax di babak 16 besar. Bermain 2-2 di da Luz dan menang, mencuri kemenangan di Amsterdam Arena lewat gol dari Nunes. Tetapi yang mereka hadapi saat ini adalah pemegang 6 gelar di Liga Champions. Liverpool yang luar biasa, ya, kedalaman skuad yang oke, lebih unggul dibandingkan dengan Benfica. Dan kalau melihat dari level permainan ini, Liverpool ada di atas Benfica. 66% penguasaan bola, kontrol permainan ada di anak-anak Liverpool, ya, 17 tembakan yang dilakukan sepanjang laga, 8 diantaranya on target, dan ada 3 gol yang lahir di sana, berbanding dengan 9 tembakan yang dibuat oleh anak-anak Benfica, dan hanya 3 on target yang mereka dapatkan. Jadi kesimpulannya, Liverpool pantas untuk memenangkan pertandingan ini. Tidak ada yang bisa membantah, ya. Kalau orang bisa membayangkan bahwa dalam 3 pertemuan terakhir Liverpool dengan Benfica dulu di zaman dari 2005-2006, ketika mereka sebagai juara bertahan dan kalah, disingkirkan oleh Benfica. Bahkan 3 pertemuan di Liga Champions mereka sulit mengalahkan Benfica. Tetapi tidak boleh membandingkan itu dengan era saat ini. Liverpool saat itu beda. Di era Jurgen Klopp ini grafik Liverpool bagus. Kalau di Liga Champions oke sekali. Kok bisa dikatakan, ya, bagaimana dengan cara Klopp bisa memainkan starting 11 dia, ya, dengan gegen pressingnya, tidak pernah gentar bermain dimanapun, apalagi tandang. Dan ini menjadi kemenangan tandang yang baik buat mereka. 8 tandang itu tidak terkalahkan, dan Klopp menciptakan sejarah sebagai manajer pelatih pertama Liverpool yang bisa melakukan ini dengan beruntun 8 kali tandang tidak terkalahkan. Dimulai pada 21 Januari 2022 saat bertarung di leg kedua semifinal menghadapi Arsenal di Emirates dan menang 2-0, sampai pada saat dini hari ketika mereka menang dengan 3-1 di da Luz menghadapi Benfica. Dan inilah yang sudah dibuktikan oleh Jurgen Klopp, bahwa mereka sekarang diperhitungkan, ya. Setelah masuk ke babak final, mereka tinggal mengintip untuk target masuk ke final dan bisa menjadi juara. Apakah mereka akan berhadapan dengan Bayern Munchen di babak semifinal? Kita akan tunggu itu. Tapi bagaimana dengan cara Klopp bisa bermain, bisa mendapatkan 3 gol? Sebenarnya Klopp sendiri tidak puas dengan hasil ini. Ya, kalau menang oke, dia sudah tahu. Sebelum pertandingan dimulai, Klopp ini sudah yakin bahwa tim dia akan mampu mengalahkan Benfica. Tetapi yang dia inginkan adalah di atas 3 gol. Ekspektasi dari Klopp itu tinggi, ya. Karena di fase grup, ketika Liverpool tidak terkalahkan saat itu, ya, ada di grup B, mereka menghantam pimpinan klasemen Liga Portugal saat ini, Porto, yang terpaut 15 poin dengan Benfica, karena Benfica itu di urutan ketiga. Porto, Sporting, Benfica saat ini unggul jauh dari Benfica. Itu pun Porto, ya, dihajar dengan 5-1 bermain di Do Dragao, di kandang Porto. Jadi makanya Klopp ini yakin
ketika mereka menghadapi klub Portugal dengan Benfica, apapun yang harus dikatakan orang, ya, bahwa Benfica ini mampu membuat kejutan karena mereka menampilkan permainan yang oke, mungkin menghadapi Ajax, ya, karena mereka bisa menang di kandang Ajax. Tetapi Liverpool kan berbeda, sangat berbeda sekali, dan itu bisa terlihat, ya, mereka dalam tekanan, ya, sulit untuk keluar dari tekanan Liverpool yang sangat bagus di dalam memainkan permainan ball position Liverpool, ya. Dan makanya mereka ini takluk, ya, dengan skor yang gede. Nah, Klopp ingin menang dengan 4-1, bukan 3-1, tapi ya kenyataannya memang 3-1, walaupun sebenarnya bisa lebih dari 3 gol kalau melihat dengan peluang-peluang. Ada 8 on target. Artinya kan bisa ada 8 gol yang bisa terjadi di sana, bukan 3 gol. Makanya Klopp ingin dengan 4-1. 4-1 akan jauh lebih aman ketika datang ke Anfield. Tapi oke lah. Dengan 3-1 saya pikir untuk bisa menang 3-0, saya katakan tadi, itu sulit. Ya, bahkan untuk menang 2-0 di main di Anfield berat. Liverpool bahkan akan memenangkan pertandingan lagi. Nah, menarik yang saya lihat di sini, bahwa apa yang dimainkan Klopp di dalam starting 11 ini di luar dugaannya. Dia punya 3 opsi sebenarnya, terutama di garis depan. Siapa yang dia akan mainkan? Ya, pertama Mane, Jota, dan Salah. Itu di dalam benak dia. Karena kan kedalaman dia bagus. Semua fit, bisa bermain. Kemudian opsi kedua yang dia bisa tampilkan adalah Mane, Firmino, Salah. Ya. Opsi ketiga yang dilakukan adalah Luis Diaz, Mane, Salah. Itu di garis depan. Nah, akhirnya yang saya lihat Klopp memilih opsi ketiga. Diaz, Mane, Salah. Nah, kenapa dia memilih harus Diaz? Ya, karena Diaz mungkin punya pengalaman bermain di Liga Portugal dan sering ketemu dengan Benfica. Jadi setidaknya dia tahu bagaimana cara untuk bisa menaklukkan Benfica. Ya, bersama dengan Porto dia tidak terkalahkan, dan ini statistik yang dilihat mungkin oleh Klopp. 7 pertandingan yang dia mainkan menghadapi Benfica, Luis Diaz selalu memenangkan pertandingan. 5 diantaranya dimenangkan oleh Luis Diaz bersama dengan Portonya. Hanya 2 imbang. Grafik inilah yang coba dimainkan oleh Klopp, dan Klopp memang sangat jeli. Siapapun yang dia mainkan, pasti Liverpool menang. Tetapi yang dia butuhkan di sini adalah pemain yang bisa, ya, mengobrak-abrik seperti gaya dari Luis Diaz, ya. Punya kecepatan dribble, ya, yang baik. Nah, ini dia butuhkan. Makanya jangan heran kalau Diaz itu dibiarkan bermain selama 90 menit di lapangan, tidak digantikan. Kecuali Mane dan Salah yang bahkan ditarik keluar. Dan apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp ini dibayar tuntas oleh Luis Diaz. Kepercayaan ini yang dia bayar, perlihatkan kepada Jurgen Klopp. Ya, ketika Klopp memberikan dia kesempatan bermain lebih banyak, dan dia lakukan itu. 1 assist terhadap gol Mane dan 1 gol. Gol kunci yang dibuat oleh Luis Diaz. Ya. Ada 4 percobaan dia menembak. Ya, yang dibuat oleh Luis Diaz. Dan wajar kalau dia, saya pikir, menjadi man of the match dalam pertandingan menghadapi Benfica. Semua pemain Liverpool oke, ya. Walaupun mungkin secara keseluruhan apa yang diinginkan bahwa mereka bermain dengan sempurna mungkin tidak bisa dapatkan. Tidak sesuai, ya. Karena dengan cara bermain terbaik dari Liverpool. Tapi ya, untuk urusan tandang mereka menang dengan 3-1, ini sudah, menurut saya, sudah luar biasa. Ya. Untuk mengalahkan lawan, ini babak perempat final. Butuh konsentrasi, fokus, tidak boleh hilang di lapangan. Dan Liverpool memainkan dengan cara yang sangat baik. Semua saya katakan pemain-pemain menjalankan tugas sesuai dengan harapan Klopp, ya, di lapangan. Tetapi ada 2 pemain yang saya lihat ini oke, ya. Yang pertama adalah Naby Keita. Sangat bagus. Di posisi tengah pun keberadaan Naby Keita ini masih di pertentangan di awal. Apakah Klopp akan memainkan dia lebih awal? Karena kan yang kita tahu bersama di starting 11 itu adalah Naby Keita, Fabinho, dan Thiago. Nah, kemana Henderson? Karena Henderson sejauh ini di Liga Champions musim ini sudah 8 kali bermain. Selalu dimainkan di starting 11, ya. Dengan tidak tergantikan adalah Fabinho tentunya. Nah, bagi Keita yang sudah 5 kali, 6 kali dengan Benfica dia bermain, sebelumnya 5 kali bersama dengan Thiago, ini memang masih diragukan. Apakah Fabinho, Keita dengan Hendo, ya, atau Thiago, Hendo, dan Fabinho? Kita bermain di babak kedua. Tapi yang dilakukan oleh Klopp adalah Fabinho, Thiago, dan Keita. Hendo yang main di
babak kedua bersama dengan Milner. Dan ini memang opsi yang dimainkan oleh Klopp. Klopp tahu persis, dia tahu apa yang dia harus lakukan, ya, menghadapi dengan tim-tim di saat tandang. Dan Liverpool memang kuat saat tandang. Mereka hanya kalah 1 kali lawan Inter Milan, ya. Itu pun bermain di Anfield. Tapi kalau tandang mereka menang terus. Dari fase grup mereka menang. Di luar 8 kemenangan tandang di semua kompetisi, kalau itu belum dihitung dengan di fase grup bagaimana mereka menang 3 tandang, ya. Melawan ATM mereka menang 3-2 bermain di Wanda Metropolitano. Menghajar Porto dengan 5-1 di Do Dragao. Ya, ini bagus, dan menghajar Milan, ya, bermain di San Siro. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi Liverpool. Di belakang pun penampilan Ibrahim Konate, saya pikir di sini akan ada Joe Matip, karena Joe Matip lebih banyak bermain di Liga Champions musim ini dibandingkan dengan Konate. Konate sebelumnya baru 3 kali, keempat kali dengan Benfica. Dan Konate pun bisa melakukan hal yang bagus, membuka skor pertama. Sayang penampilan dia itu agak tercoreng dengan kesalahan yang dibuat dia dengan gol balasan di babak kedua, menit 49 dari Darwin Nunes, striker jempolan dari Benfica. Ketika menerima umpan dari Rafa Silva dari sisi kanan, salah mengantisipasi bagi Konate dan jatuh di kaki Nunes. Dan Nunes bisa membuat gol ke gawang Alisson Becker. Dan ini menjadi gol kelima bagi Nunes pada musim ini bersama dengan Benfica di UCL. Gol ini memang di babak kedua seakan membangkitkan, ya, motivasi dari Benfica untuk bisa paling mengejar ketinggalan untuk 2-2. Ya. Tetapi itu sangat sulit mereka dapatkan, ya, karena mereka Nunes hanya bisa melakukan itu dengan kesalahan yang dibuat oleh Konate. Tapi untuk bisa mendapatkan dari open play, cara bermain itu bisa menembak sangat sulit. Kecuali ada satu tembakan dari Everton. Ya. Everton bisa melakukan tembakan yang diblok oleh Alisson Becker. Ada 2 penyelamatan gemilang yang dibuat oleh Alisson Becker sepanjang laga. Nah, kenapa Benfica ini tidak bermain seperti ketika lawan Ajax? Ya, mereka main lebih bagus, ada 17 tembakan, ada 4 on target ketika bermain di Dalus, dan mereka tidak mendapatkan itu dengan Liverpool. Karena Ajax banyak memberikan ruang buat mereka. Nah, dengan Liverpool, mereka tertekan, pressing yang tinggi dibuat oleh pemain-pemain Liverpool. Ini yang menyulitkan bagi pemain-pemain Benfica untuk masuk. Mereka hanya punya 3 pemain yang bisa membantu Nunes di depan, ya. Itu ada Ramos, ya, yang bisa membantu Rafa Silva yang ada di sana, Everton. Nah, yang dilakukan oleh pemain-pemain Liverpool adalah mempersempit bukan ruang dari Nunes atau Rafa Silva. Ramos yang mereka tahan di sini untuk bisa tidak banyak membantu bersama dengan Everton. Itu yang membuat 2 pemain ini tidak maksimal tampil dan ditarik keluar oleh pelatih Nelson Verizimo di babak kedua. Hanya membiarkan tentunya Rafa Silva dan Nunes. Jadi memang tidak jalan sama sekali. Julian Weigl dan Tarap yang diharapkan untuk bisa membantu terlalu jauh ke dalam untuk membantu pertahanan dari Benfica, karena takut dengan tekanan yang luar biasa diberikan oleh anak-anak Liverpool, sehingga mereka harus perlu untuk menaruh sampai 6 pemain di belakang, ya. Mestinya Alex Grimaldo dan juga Gilberto ini akan banyak membantu, tetapi mereka pun sulit, takut untuk keluar dari sarang mereka untuk bermain dari sisi flank, karena tekanan juga dari Trent di kanan dan Robo itu sangat tinggi. Itu yang menghadang 2 pemain Benfica ini sulit untuk masuk, ya. Jadi ini keunggulan yang dimiliki oleh pemain-pemain Liverpool. Salah bermain tidak sesuai dengan ekspektasi. Untuk kedua kalinya setelah melawan Watford, makanya dia ditarik keluar, diganti, dan saya tidak melihat bahwa entah kenapa, ya, setelah pulang dari kegagalan di kualifikasi di Afrika, ya, zona Afrika menuju ke Qatar, gagal dari Senegal, dia agak sedikit menurun, ya. Tidak seperti biasanya untuk bermain dengan sangat baik. Makanya dia 2 kali mendapat pergantian yang ditarik oleh Jurgen Klopp. Tapi untungnya bahwa pergantian pemain yang dilakukan oleh Jurgen Klopp semua pemain-pemain yang hebat. Jota masuk, baik kali. Firmino, ini pemain-pemain yang luar biasa yang ada. Mau Mane keluar sama Salah tidak ada pengaruh. Bahkan yang ada di lapangan itu tetap dia menjaga keseimbangan tim dengan sangat bagus. Itulah Jurgen Klopp. Dan mereka sudah bisa mendapatkan hasil yang baik di saat tandang. Karena ini penting. Ya, mereka tidak imbang, bahkan tidak menang dengan 1-0 atau 2-1. Mereka menang dengan 3-1 yang menyulitkan bagi Benfica untuk datang ke Anfield. Saya rasa, ya, walaupun masih ada pertandingan tanggal 14 nanti minggu depan, ini sulit dan
selamat. Liverpool sudah 1 kaki, bahkan mungkin 2 kaki lah. Terlalu pagi untuk bisa mengatakan ini, tapi kalau melihat mereka bermain dengan cara Benfica juga bermain akan sulit. Apalagi kalau Benfica ingin menang kan, harus menang dengan 3-0 di Anfield, main terbuka, agresif, selesai lagi lawan Liverpool. Kalau bermain demikian, karena mau tidak mau mereka nggak mungkin bertahan lagi. Untuk apa bertahan? Sudah kalah dengan 3-1. Mereka datang ke Anfield untuk meraih gol, meraih kemenangan, dan ini ditunggu oleh pemain-pemain Liverpool. Ya, siapapun yang dimainkan oleh Jurgen Klopp, mereka bermain mengajak Liverpool untuk jual beli serangan. Ini kalah pasti. Saya yakin 100% mereka akan tumbang, babak belur nanti akan bermain di Anfield. Ya. Dan bagi Anda yang sudah menjawab, ada ratusan ya komentar yang masuk, dan setelah diseleksi oleh saya dan tim yang melihat, banyak juga yang menebak tepat. Ini luar biasa nih. Ya, para fans berat dari Liverpool ya, lebih dari 30 orang itu benar menebak skor akhir 3-1 untuk Liverpool dengan berbagai macam argumen. Ini mantap, saya puji benar. Dan nanti akan diumumkan ya pada sebentar atau esok siapa yang akan menang, karena harus dilihat. Kemudian kalau ada 30 lebih yang menang, harus diundi untuk mencari 3 pemenang yang akan mendapatkan 2 buah kaos Leones dari PT SKA Prima Eva, dan juga 1 buah sendal yang bagus dari PT Prima Eva. Anda juga jangan lupa untuk memfollow ya Instagram dari leones.id ya, Instagram leones.id ini buat Anda semua, sehingga pihak PT Prima Eva akan terus menggulirkan giveaway bahkan setiap hari kalau boleh ya, setiap minggu. Ini luar biasa, dan Anda semua pasti akan kebagian. Sabar aja, tenang-tenang aja, semua akan dapat. Oke, sampai di sini pembicaraan saya, review dengan kemenangan telak dari The Reds Liverpool yang sudah menatap sekarang di babak semifinal, walaupun baru akan memainkan nanti pertandingan kedua di Anfield. Sekali lagi, selamat buat pasukan Jurgen Klopp. Ciao.